warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini kita kembali ke mata kuliah analisis gizi. Hari ini kita melakukan praktikum analisis asam lemak bebas pada sampel minyak goreng. Yang kita tahu, asam lemak bebas merupakan salah satu indikator mutu dari lemak atau minyak. Semakin tinggi kadar asam lemak bebas, maka mutu dari minyak atau lemak tersebut semakin rendah. Ya. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada beberapa bahan, yaitu etanol 95%, kemudian indikator PP. Selanjutnya kita gunakan juga NaOH, ya, ingat 0,1 m molar. Sedangkan sampel yang kita gunakan di sini ada minyak goreng bekas dan ini ada minyak goreng yang baru. Untuk alat-alatnya yang akan kita gunakan di sini ada gelas ukur, ya, atau tabung ukur, kemudian ini pipet tetes, tisu, Erlenmeyer, kemudian pemanas, ya, dan bunsen, serta ada buret. Ya. Buret ini nanti akan kita isi dengan NaOH sebagai titrasi. Mari kita mulai praktikum kali ini. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengukur sebanyak 14 ml atau 14 gram kalau menggunakan neraca analitik sampel yang akan kita gunakan, ya. Ini saya menggunakan pipet ukur. Kita ambil sebanyak 14 ml. Oke, kita pindahkan ke sini. Usahakan tidak menempel di dinding Erlenmeyer, ya. 10 ml, ya, kita tambahkan lagi 4 ml, ya, sehingga nanti kita peroleh 14 ml atau 14 kurang lebih 14 gram sampel minyak goreng baru. Oke, sampel yang selanjutnya kita gunakan sampel minyak goreng bekas, sama, ya, 14 ml juga. Oke, ini saya gunakan pipet ukur dengan ukuran 10 ml, sehingga nanti kita harus menambahkan 4 ml lagi. Kita sudah ambil sekitar 10 ml, sekarang kita tambahkan 4 ml lagi, ya. Oke. Setelah kita ukur, ambil sampel sebanyak 14 ml. Selanjutnya kita lakukan adalah mengukur etanol 95% sebanyak 25 ml, ya. Masukkan 25 ml etanol ke dalam sampel kita. Lakukan hal yang sama untuk sampel yang satunya, ya. Lakukan hal yang sama, ya, untuk sampel yang kedua, yaitu sampel berupa minyak goreng bekas. Masukkan etanol 95%-nya ke dalam sampel, ya. Kemudian kita homogenkan seperti ini. Ini saya sudah dapatkan 2 larutan sampel minyak goreng baru dan minyak goreng bekas yang sudah ditambahkan etanol 95%. Bisa diamati perbedaan warnanya. Oke, saya letakkan, ya. Ini perbedaan warnanya. Yang sampel minyak goreng baru terlihat warna hijau, sedangkan pada minyak goreng bekas itu tetap seperti warna aslinya, ya, sedikit keruh, kuning keruh. Homogenkan, kita panaskan, ya, sampel tadi dan kontrol suhunya. Di sini saya sudah siapkan termometer. Kita panaskan pada suhu 40 derajat Celcius, bisa dilihat di sini, ya. Ini sudah mencapai 40. Oke, kita cukupkan. Sampel yang kedua yaitu minyak goreng bekas, kan sama seperti yang pertama, ya. Kita panaskan hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Ini sudah cukup. Kemudian kita cukupkan pemanasannya. Selanjutnya, setelah dipanaskan,
teteskan kedua sampel masing-masing dengan indikator PP sebanyak 3 tetes saja ya. 1, 2, 3. Dan ini juga demikian. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita homogenkan. Sama seperti tadi ya tekniknya. Yang ini kita homogenkan. Nah, setelah ini baru kita lakukan titrasi dengan menggunakan buret yang telah diisi dengan larutan NaOH sebanyak NaOH 0,1 molar. Yang selanjutnya, setelah kita lakukan penambahan indikator PP sebanyak 3 tetes, selanjutnya kita titrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 molar menggunakan buret. Teteskan ya titrasi hingga nanti warna sampel berubah menjadi merah jambu. Catat berapa banyak NaOH yang kita gunakan untuk mengubah larutan ini menjadi warna merah jambu. Sudah cukup, warnanya sudah cukup pink, hasilnya seperti ini ya, merah muda. Kemudian kita catat berapa mili NaOH yang kita gunakan, ini sampai 7,5 ya. Oke, catat. Sekarang kita lakukan uji coba untuk sampel yang kedua. Di sini kita gunakan sampel minyak goreng bekas, kemudian kita titrasi sama seperti langkah yang pertama ya, hingga warna sampel berubah menjadi warna merah muda atau merah jambu ya. Kita titrasi ya hingga warnanya berubah menjadi warna merah muda. Ini sudah mulai warna merah muda, kita hentikan dan kita homogenkan benar-benar rata. Oke, kita peroleh hasilnya seperti ini ya warnanya. Kemudian catat berapa mili yang digunakan, hingga 26 ml. Oke. Hasil berapa mililiter NaOH yang digunakan untuk titrasi. Tadi untuk sampel kedua kita menggunakan hingga 26 mili ya NaOH. Ini saya gunakan kode MBR. MBR ini untuk minyak baru, sedangkan MBK ini untuk minyak bekas ya, jangan tertukar. Setelah hasil praktikum tadi kita peroleh mililiter NaOH yang digunakan untuk mentitrasi minyak goreng baru itu 7,5 ml, sedangkan untuk minyak goreng bekas ya itu kita gunakan sampai 26 ml NaOH. Untuk molaritasnya sama ya, baik yang MBR maupun MBK itu menggunakan 0,1 molar. Selanjutnya berat molekul. Berat molekul ini kita asumsikan ya, minyak goreng ini mempunyai berat molekul sebanyak 256 gram per mol. Mohon maaf, ini per mol ya, per mol. Kemudian berat sampel yang kita gunakan itu seharusnya kita gunakan 14 gram, tapi dalam hal ini kita gunakan 14 mili tadi. Kemudian hasil dari pengamatan ini kita masukkan ke dalam rumus ini. ALD persen yaitu mililiter NaOH yang digunakan dikalikan dengan molar NaOH-nya dikalikan dengan berat molekul, kemudian dibagi dengan berat sampel dikali 1000 ya. Kenapa? Kalau misalnya berat sampelnya sudah dalam gram, kita tidak perlu lagi kalikan 1000, tapi karena kita gunakan dalam gram atau mili, maka kita kalikan 1000. Kemudian hasilnya kita kalikan 100% supaya dapatkan persentase kadar asam lemak bebas. Setelah kita dapatkan, maka masukkan
masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini silakan kalian hitung sendiri ya, hasil dari praktikum hari ini. Saya berikan contoh. Misal contohnya kita peroleh mililiter NaOH untuk titrasi hanya sebanyak 10 ml. Ya, dari 10 ml maka nanti kita masukkan ke dalam rumus 10 dikali 0,1 dikali dengan 256 berat molekul ya. Kemudian dibagi dengan 14 merupakan berat sampel, kemudian dikali dengan 1000, baru dikalikan 100%. Nah, hasil perkalian ini diperolehlah 256 dibagi 14.000 dikali 100%, hingga kita dapatkan kadar asam lemak bebas pada minyak sebesar 1,82%. Ini hanya contoh ya. Untuk selanjutnya nanti tugas kalian yang untuk menghitung berapa persen asam lemak bebas dari kedua sampel yang sudah kita praktikkan hari ini. Alhamdulillah hari ini kita selesaikan praktikum kita untuk analisis asam lemak bebas di dalam sampel minyak goreng, baik minyak goreng baru dan minyak goreng bekas yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.